Ya, kita melanjutkan belajar fikih kita melalui bimbingan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu anhu dalam kitab beliau Ar-Risalatul Jami'ah, sampai perkataan beliau qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi fid dharain amin ila an qala wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'da tasyahud wa qabla salami fardun, dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam setelah membaca tasyahud dan sebelum salam fardun, wajib hukumnya. Setelah kita baca tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah atau asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wajib kita bersalawat kepada Nabi. Minimal salawat kepada Nabi itu adalah Allahumma sholli ala Muhammad, itu paling minimalnya. Jadi kalau ente umpamanya sholatnya udah mepet waktunya, 5 menit lagi mau masuk waktu asar, ente belum sholat zuhur, udah sholat, ambil yang wajib-wajibnya, Fatihah, langsung ruku, i'tidal. Nah, tasyahudnya juga ambil yang wajibnya, jangan yang sempurnanya. Khawatir kalau kita mengambil yang sunnah-sunnah yang sempurna, kita mengeluarkan waktu zuhur dari waktu asar. Habis tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, salawat sama Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, udah ente salam dah, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Yang paling minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Adapun wa ala ali Muhammad, bersalawat kepada keluarga Nabi, hukumnya sunnah ab'an. Sunnah ab'an, gak wajib. Itu yang wajib salawat kepada nabinya. Adapun yang sempurnanya salawat kepada nabi itu ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah, itu yang paling sempurna, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat Ibrahimiyah. Kemudian wassalamu minas salati fardun, dan memberi salam daripada sholat wajib hukumnya. Nah, setelah kita sholawat kepada Nabi, kita mengucapkan salam. Wa aqallus salam, paling minimalnya salam adalah assalamu alaikum, salam yang pertama. Salam yang kedua hukumnya sunnah. Wa rahmatullah hukumnya sunnah. Paling minimalnya adalah assalamu alaikum. Jadi kalau umpamanya ente sholat, ente beri salam assalamu alaikum, ente kentut pret aja, sah sholat ente, nggak usah ulang. Kenapa? Karena ente sudah mengucapkan paling minimalnya salam. Paling sedikitnya salam itu cuman assalamu alaikum, mimnya udah kesebut. Kalau mimnya belum kesebut, assalamu alaikum, kentut dia breh, nggak sah, sholatnya batal, aci dari awal lagi sholatnya. Ya, nah, sunnah ditambahkan warahmatullah sama salam yang kedua assalamualaikum warahmatullah. Nggak usah sampai wabarakatuh kalau sholat fardu, sholat 5 waktu, cukup sampai warahmatullah. Adapun sholat jenazah disunahkan sampai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi kalau sholat 5 waktu nggak usah sampai wa barakatuh, cukup sampai wa rahmatullah. Nah, salam ini juga dia terdapat beberapa persyaratan. Ya. Syarat-syarat salam di sini yang pertama at-ta'rif, harus ada alif lamnya. Fala yakfi salamun alaikum, maka tidak mencukupi kalau nggak pakai alif lam. Salamun alaikum, salamun alaikum nggak sah, harus ada alif lam sinnya. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, harus ada alif lamnya. Nggak boleh nggak ada alif lamnya nakiro salamun. Nengoknya itu pas mimnya kesebut. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, paskum kita mulai nengok. Jadi yang pertama syaratnya harus pakai alif lam, nggak boleh salamun, nggak pakai alif lam, harus assalamualaikum warahmatullah, ada alif lam, itu syarat yang pertama. Yang kedua al-khitab, fala yakfi assalamu alaihim. Yang ketiga al-jam'u, fala yakfi assalamu alaika wa alaikumah. Yang kedua harus pakai kaf khitab, kum, sama pakai mim jama, yaitu yang ada di kalimat kum. Harus assalamu alaikum, nggak boleh assalamu alaihim, assalamu alaikuma, alaiki nggak boleh, alaika nggak boleh. Assalamu alaikum harus pakai kaf sama mim, nggak boleh ka ki kuma, harus assalamu alaikum gitu. Yang keempat an yasila bainal kalimatin bi an la yaj'ala bainahuma kalaman akhar, menyambung antara dua kata, antara assalamu sama alaikum itu harus disambung dengan dia menjadikan tidak dengan dia tidak menjadikan antara keduanya perkataan yang lain. Assalamu insyaallah alaikum, itu nggak boleh. Nggak boleh ada kata-kata yang lain antara assalamu sama alaikum, nggak boleh diselipin perkataan yang lain. Yang kelima al-mualah, harus berturut-turut, nggak boleh ada jeda yang lebih dari satu napas. Assalamu alaikum nggak boleh, jedanya lebih dari satu napas nggak boleh. Kalau buat ngambil napas nggak apa-apa, atau lidah kepleset nggak apa-apa, tapi kalau udah lebih dari satu napas atau ingin memutuskan bacaan nggak boleh. Yang keenam an yakuna mustaqbilan al-qiblata bisodrihi, keadaan orang yang sholat itu ketika memberi salam dia menghadap kiblat dengan dadanya, meskipun wajahnya ini dia nengok ke kanan, nengok ke kiri, tapi dadanya masih ngadep kiblat. Kalau dia palanya nengok, dadanya ikut nengok ke kanan, batal sholatnya, nggak sah. Assalamualaikum, assalamualaikum, batal. Harus menghadap kiblat dengan dadanya. Yang ketujuh harus memang dia bertujuan memberi salam untuk rukun sholat, memberi salam untuk rukun sholat, nggak boleh untuk tujuan yang lain. Umpamanya temannya datang, dia lagi sholat, pas tasyahud selesai temannya datang, assalamualaikum, dijadikan salam buat sholat, nggak boleh. Yang kedelapan al-julus, harus dalam keadaan duduk. Fala yakfi idza qama qabla an yutimahu, maka tidak mencukupi apabila dia berdiri sebelum menyempurnakan salamnya. Assalamu alaikum, dia langsung berdiri, belum sempurna salamnya langsung berdiri, nggak sah. Harus semuanya itu salamnya dibaca saat dia duduk. Yang kesembilan an yusmi'a nafsahus salam,
li'annahu ruknun qauliyun. Harus orang yang sholat itu memperdengarkan kepada dirinya sendiri, karena dia rukun ucapan. Kalau rukun ucapan itu harus kedengeran sama kita sendiri, nggak boleh cuman qomat kamit, dirinya sendiri nggak dengar, nggak boleh. Harus memperdengarkan kepada dirinya sendiri. Yang ke-10 an yakuna bil arabiyah, harus dengan bahasa Arab, nggak boleh. Salam sejahtera atas kalian. Nah, itu syarat-syarat salam. Kemudian juga kita di dalam sholat itu wajib yang namanya tertib. Tertib itu kita melakukan sholat sesuai dengan rukun-rukun yang sudah disebutkan. Takbiratul ihram, Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, dan seterusnya. Harus tertib. Nggak boleh nggak tertib. Fa in ta'ammada tarkahu ka'an sajada qabla rukuihi batalat sholatuhu. Maka jika orang yang sholat itu sengaja nggak tertib, seperti dia habis Fatihah, dia baca surat, dia langsung sujud, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, dia langsung dia tinggalin ruku, dia tinggalin i'tidal, sengaja, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Kenapa? Main-main dia, main-main batal. Wa insaha, tapi kalau dia lupa nih, lakum dinukum waliyadin, harusnya kan ruku, dia langsung sujud, Allahu akbar, kebablasan dia, lupa, nggak sengaja, nggak batal. Fama ba'dal matruki lagwun, maka rukun apa saja yang sesudahnya itu sia-sia. Dia ninggalin ruku sama i'tidal, langsung sujud, maka rukun yang setelah ruku itu nggak dianggap. Rukun apa saja setelah rukun yang ditinggalkan sia-sia, tidak dianggap. Apa saja yang setelah ruku, umpamanya i'tidal juga dia tinggalin, ya. Dia sujudnya nggak sia-sia. Kemudian dia bangun dari sujud, duduk di antara dua sujudnya, nggak dianggap sia-sia. Dia sujud yang kedua, nggak dianggap. Fa in tadzakara qabla an yatiya bimithlihi, kalau dia ingat sebelum dia melakukan ruku di rakaat yang kedua, umpamanya dia ingat pas sujud yang kedua, ini dia ninggalin ruku, langsung sujud, bangun dari sujud, duduk di antara dua, dia sujud yang kedua, ingat nih belum melakukan ruku belum melakukan ruku di rakaat yang kedua, masih di rakaat pertama nih, sujud yang kedua, ingat, ya Allah, saya belum ruku, bagaimana nih? Atabihi, dia wajib balik lagi dia, Allah Akbar, dia ruku. Ya, kalau dia ingat sebelum melakukan rukun yang dia tinggalkan itu di rakaat kedua, kalau dia ninggalin ruku, dia belum melakukan ruku di rakaat kedua, ingatnya umpamanya pas duduk di antara dua sujud, ya Allah, saya belum ruku, bangun lagi, kemudian dia ruku. Lalu bagaimana sujudnya itu? Duduk di antara dua sujudnya bagaimana? Nggak dianggap, belum dihitung, nggak dianggap gitu. Udah, dia balik lagi, dia ruku, dia i'tidal, dia sujud, baru sujudnya ini dianggap gitu. Karena tadi nggak dianggap, kenapa? Ada rukun yang dia tinggalkan gitu. Umpamanya dia ninggalin i'tidal, lakum dinukum waliyadin, Allahu akbar, ruku, dia nggak i'tidal, langsung Allahu akbar, langsung kalau sengaja gimana? Batal, karena main mah. Tapi kalau nggak sengaja nggak batal.
Kalau lupa nggak batal. Nah, kalau dia ingat sebelum melakukan rukun yang seperti itu di rakaat berikutnya, dia belum itidal di rakaat kedua. Tadi dia ninggalin itidal. Dia ingat nih sebelum itidal di rakaat kedua, umpamanya ingatnya pas lagi sujud yang pertama, dia wajib balik lagi. Allahu Akbar, itidal dia. Ya. Baru dia sujud. Bagaimana tadi dia udah sujud? Itu enggak dianggap. Itu. Wa illa tamat bihi rakaatuhu wa tadarrakal baqi. Tapi kalau dia itu enggak ingat, dia enggak ingat tadi ninggalin ruku umpamanya. Ingatnya ketika sudah melakukan ruku di rakaat kedua. Jadi di rakaat pertama ninggalin ruku. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, langsung sujud nih. Dia duduk di antara dua sujud. Dia sujud yang kedua, dia bangun di rakaat kedua. Kemudian setelah Fatihah surat dia sudah melakukan ruku di rakaat kedua. Itidal, ingat pas itidal. Tadi saya rakaat pertama belum ruku tuh, langsung sujud. Bagaimana? Maka ruku di rakaat pertama menjadi pengganti buat ruku di rakaat kedua, menjadi pengganti buat ruku di rakaat pertama. Rakaat pertamanya gimana? Nggak dihitung. Dia tambahin satu rakaat. Kenapa? Rakaat pertamanya nggak sah, nggak dihitung. Gitu. Tapi kalau dia ingatnya itu sebelum melakukan rukun yang seperti itu di rakaat berikutnya, dia wajib apa? Wajib balik lagi. Umpamanya ninggalin ruku. Pas sujud yang kedua ingat, tadi saya belum ruku. Dia belum melakukan ruku di rakaat kedua nih, ingatnya. Maka dia wajib balik lagi. Dia ruku. Bagaimana udah sujud 2 kali? Udah duduk di antara dua sujud, enggak dihitung. Ya. Falau tayakona aw syaka fi akhiri sholatihi tarka sajdatin mina rakaatil akhirah. Umpamanya seseorang yakin atau dia ragu-ragu di akhir sholatnya dia ninggalin sujud di rakaat yang terakhir. Dia sujud baru sekali, ini rakaat terakhir. Habis sujud yang pertama harusnya duduk di antara dua. Dia langsung tasyahud, bangun dari sujud yang pertama, baca tasyahud dia, fil alamina innaka hamidum majid. Yakin nih, saya belum sujud kedua, baru sekali sujud. Bagaimana nih? Sajadah, sujud dia. Tasyahudnya itu dijadikan duduk di antara dua, kemudian dia sujud. Wa ada tasyahud. Bagaimana tasyahudnya? Ulangi lagi tasyahudnya. Tasyahud yang tadi dia baca enggak dihitung. Gitu. Ini gampang. Ya. Dia ingatnya di rakaat terakhir. Habis tasyahud sebelum salam dia ingat ninggalin sujud. Udah tinggal sujud sekali lagi, bangun langsung tasyahud. Nah, kalau dia ninggalinnya di rakaat kedua, ya, ninggalinnya di rakaat ketiga, bagaimana? Au min ghairiha au syaka fiha ata bi rakaatin. Kalau dia umpamanya ninggalin sujudnya itu bukan di rakaat terakhir, di rakaat kedua, di rakaat ketiga, atau di rakaat pertama, dia sujud baru sekali. Dia sujud baru sekali. Pas di rakaat yang kedua ingat, tadi di rakaat pertama saya sujud baru sekali. Bagaimana nih? Ata bi rakaatin. Tambahin 1 rakaat. Kalau dia sholat zuhur berarti sholatnya 5. Rakaat pertamanya gimana? Nggak dihitung karena sujudnya cuman sekali. Gitu. Ninggalin sujud di rakaat yang kedua. Ingat di rakaat keempat. Bagaimana nih?
tambahin 1 rakaat. Bagaimana rakaat yang tadi dia nggak sujud? Tidak dihitung. Nah, kalau ente yakin sama ragu-ragu, ente belum udah sujud apa belum nih? Maka ente belum sujud. Asalnya itu ente belum, al aslu adamul fi'li. Qaidah mengatakan asalnya itu ente belum sujud. Jadi kalau ente ragu, tadi ruku apa enggak, maknanya ente belum ruku. Ente wajib datengin ruku. Udah sujud apa belum? Ente belum sujud, ente wajib datangkan sujud. Sama begitu juga dalam wudu. Ente basuh tangan yang kiri, ragu-ragu, tangan kanan ada belum? Maknanya ente belum basuh tangan kah? Udah langsung basuh tangan kanan. Ini bagaimana? Basuh lagi. Tadi nggak dihitung. Gitu. Ente lagi basuh kaki nih, wudu. Ente ragu-ragu. Tadi udah basuh tangan belum ya? Maknanya ente belum basuh tangan. Balik lagi, udah basuh tangan. Tadi udah basuh kepala, nggak dihitung. Itu kalau ragu-ragunya masih di dalam wudu atau di dalam sholat. Kalau ragu-ragunya masih di dalam wudu atau di dalam sholat, maknanya ente belum melakukannya, ente wajib melakukannya itu. Gitu. Kalau ente ragu-ragu belum Fatihah, maknanya ente belum. Kalau masih di dalam sholat, ente wajib datangkan lagi. Gitu. Nah, kalau ragu-ragunya setelah sholat, maka keragu-raguannya itu nggak dianggap. Setelah selesai salam, tadi aneh sujud 2 apa 1 ya? Maknanya ente udah melakukannya. Ente udah sujud 2. Kalau keragu-raguannya itu setelah sholat, ente udah melakukannya. Qaidah mengatakan al asal mudiyuhu ala syahah. Tapi kalau keragu-raguannya masih di dalam sholat, ente harus melakukannya lagi. Tapi kalau keragu-raguannya setelah selesai sholat, maka itu tidak dianggap. Ente ragu-ragu setelah wudu nih, tadi udah ngusap muka apa belum ya? Maknanya ente udah ngusap muka, nggak dianggap ragu-ragunya itu. Sekarang wa in qama ila tsaniyati wa qad taraka sajdatan minal ula. Kalau orang yang sholat itu bangun, dia nambahin rakaat yang kedua. Wa qad taraka sajdatan minal ula. Di rakaat pertama dia ninggalin 1 sujud. Ninggalin 1 sujud. Sujudnya baru sekali, langsung bangun rakaat kedua. Fa in kana qad jalasa walau lil istirahah hawali sujud. Ini dia rakaat pertama sujud sekali, dia langsung bangun rakaat kedua. Dia ninggalin 2, ninggalin duduk di antara 2 sujud, ninggalin sujud yang kedua. Kalau dia tadi sebelum bangun ke rakaat kedua melakukan duduk istirahat, maka hawali sujud. Ingat nih, di rakaat kedua sujudnya baru sekali. Tapi tadi sebelum bangun dia duduk dia langsung sujud aja. Yang dia tinggalin kan 2, duduk di antara 2 sujud sama sujud. Karena dia tadi duduk istirahat, maka duduk istirahatnya itu bisa mengcover duduk di antara 2. Cukup dia tinggal sujud aja, langsung bangun nambahin rakaat. Wa illa, tapi kalau dia tadi pas bangun dari sujud yang pertama itu nggak duduk istirahat, langsung berdiri, jalasa mutmainnan, maka dia balik duduk di antara dua sujud. Kemudian tsumma sajda, sujud dia yang kedua. Gitu. Paham ya? Dikit lagi. Ini penting masalah tertib. Wa in tadzakara tarka ruknin ba'da salam. Kalau dia ingat, dia ninggalin 1 rukun tapi ingatnya setelah salam. Dia udah di pagar masjid, pagar musola. Tadi aneh belum Fatihah tuh. Ya.
Bana ala sholatihi. Di rakaat pertama ane belum Fatihah tuh. Bana ala sholatihi in qarabal faslu walam yamassa najasatan. Dia udah nyampe pagar nih. Ya, maka dia terusin sholatnya. Dia terusin sholat 1 rakaat buat mengganti rakaat yang belum Fatihah tadi, yang dia ninggalkan 1 tapi pemisahnya itu nggak terlalu lama, nggak lebih dari 2 rakaat ringan. Ingatnya nggak lebih dari 2 rakaat ringan, kurang dari 3 menit lah, atau 3 menit atau 2 menit setengah gitu. Ingat nih, umpamanya udah pakai sendal mau pulang, udah dia balik lagi tambahin 1. Walam yamassa najasatan, dia belum menyentuh najis. Belum menyentuh najis. Wala yadur istidbarul kiblat, tidak mengapa membelakangi kiblat. Walal kalam, begitu juga dengan kalau dia ngomong. Dia tadi nih habis sholat nih ninggalin 1 rukun, entah itu Fatihah, ruku, sujud, ngobrol, apa kabar bro? Bekhair, alhamdulillah. Belum ada waktu lebih dari 2 rakaat ringan, dia ingat aneh belum Fatihah, aneh belum ruku, udah tambahin 1. Tapi syaratnya pemisahnya belum terlalu lama. Ingatnya itu nggak lebih dari 2 rakaat kurang dari 3 menit, dia belum menyentuh najis. Kalau dia tadi itu ngomong nggak apa-apa, atau dia membelakangi udah pakai sendal nggak apa-apa, tambahin 1 rakaat. Fa in talal faslu, kalau pemisahnya lama, dia udah makan sepiring, udah sempat inget, tadi aneh belum sujud tuh di rakaat kedua, ninggalin 1 rukun yaitu sujud. Karena pemisahnya lama, lebih dari 2 rakaat ringan, istanafa, aci lagi sholatnya ulang. Ini dia ingat, yakin ingat. Kalau ragu-ragunya setelah sholat bagaimana? Itu sah. Sholatnya sah. Kalau ragu-ragunya setelah sholat, maka itu tidak dianggap ragu-ragunya. Asalnya itu sholatnya sah. Tapi ini dia ingat, 100% dia ninggalin pemisahnya lama, lebih dari 2 rakaat, aci lagi sholatnya dari awal. Tapi kalau pemisahnya belum lama, dia udah ngomong, dia udah membelakangi kiblat, yang penting pemisahnya itu masih belum melebihi 2 rakaat ringan, kurang lebih 3 menit, tinggal tambahin 1 rakaat. Paham ya? Nah, itu masalah tertib. Ini penting sekali karena nggak mustahil kita mengalaminya ya. Sampai sini dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, keturunan kita, orang-orang yang ahli sholat, yang selalu menjaga sholat, mendapatkan kemuliaan masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal ya rabbana taraf.